Sapu tangan air mata. Cerpen Sani B. Kuncoro. Narator Lady V. Masih kau ingat suaranya yang membangunkanmu pagi itu? Aku berangkat, pesawat pertama. Matamu terbuka perlahan, berjuang melawan kantuk yang masih hendak mengikatmu. Dari balik jendela, kabut tipis mengapung, berserak berbagai arah, serupa selimut tak rapi yang melayang. Beberapa di antaranya menghampiri kaca jendela dan melekatkan butiran embun selembut gula pasir. Pagi masih gelap, belum ada matahari, katamu. Lebih berupa gumam yang malas, membuka tirai dan membiarkan udara dingin menembus ruang. Kau membayangkan tentang kabut yang menyentuh pipi dan melekat pada cambang tipisnya yang berserak. Sudah, tapi masih sepertimu mengantuk. Warnanya jingga, dia berkata. Kau tersenyum kecil, lalu menguap dengan mata yang masih ingin terpejam. Kau tekan tombol pemanas pada dispenser, berpikir bahwa sesuatu yang hangat akan menepis dingin yang menjalari kulit, yang memberimu tusukan 1000 jarum lembut berujung runcing. Udaranya dingin, jangan lupa pakai shawl ya. Batukmu belum sembuh benar. Kau ingat suara batuk keringnya yang selalu menumbuhkan rasa cemasmu. Sudah membungkus leher, jangan terlalu khawatir. Ingin oleh-oleh apa? Dia mengalihkan kecemasanmu. Tak seberapa berhasil. Kau masih berpikir apakah obat batuknya tak tertinggal. Namun kau justru berharap bahwa akan diperolehnya obat yang lebih menyembuhkan di sana. Harapan itu membuat kecemasan tak lagi menggumpal, memenuhi jalan nafasmu, melainkan berserak serupa bubuk kopi berpadu krimer di dasar cangkir, menunggu air mencapai titik didih untuk melarutkannya. Tak ada selain hanya dirimu yang pulang padaku, katamu. Kau yang selalu membuatku ingin pulang. Suara itu melembut, berupa bisik yang tak akan tercuri telinga lain. Hanya kau seorang yang mendengarnya. Suara itu membuatmu tak hendak melepaskannya pergi. Itu memicu kangenmu, menjadi tusukan di ulu hatimu. Perih tentu, karena itulah lembing yang menghujam berkali-kali, menyakitkan sekaligus memberimu gairah kerinduan pada saat yang sama. Kangen, bisikmu lirih sekali. Tak mampu membendung luapan di dalam dirimu yang membanjir dan membuatmu kuyup. Barangkali sesaat lagi kau akan tenggelam. Satu kali lagi kau mengatakannya, maka aku tak akan berangkat. Desis itu serupa ancaman yang hendak menenggelamkanmu. Kau tersipu, membayangkan sepasang mata di bawah alis berserak lembut, yang tatapannya tak hanya menenggelamkan, namun juga membuatmu tersesat. Terlebih dulu pada labirin yang tak hendak kau cari jalan pelepasnya.
Berangkatlah, katamu kemudian, menenangkan rindu yang riuh memanggil. Lakukan sesuatu untukku di sana. Apa? Pergilah ke debun, tataplah langit petangnya untukku. Malam akan datang terlambat di sana. Maka langit bergaris jingga dan lembayung itu akan berlama-lama menemanimu. Baiklah, barangkali seseorang bergaun cheongsam merah akan menemaniku minum teh. Kau merengut, manja menyatakan cemburumu. Dari sini akan kutabur arsenik untuk teh itu. Ancaman itu membuatnya terbahak. Kau dengar suara tertawanya yang selalu sanggup melegakan hatimu. Tawa itu suatu hal yang tidak mudah, apalagi kerap terjadi. Kau lebih sering menemukannya termenung dengan garis wajah lelah. Mata mengembara pada lamunan kosong, berkedip tanpa cahaya. Tidak banyak yang bisa kau lakukan saat itu terjadi. Hanya kau rebahkan kepalanya di pangkuanmu, memijat bahunya dengan tekanan lunak dan mengecupnya halus. Kau suka melihatnya tertidur, karena saat itulah kau temukan gurat wajah dengan kedamaian lembut. Hal yang langka bagimu, karena yang terjadi hampir setiap hari, justru kau melihatnya bertarung dengan argumen. Entah yang provokatif menyerang, atau yang defensif strategis pada dunia kapitalistik yang tidak memberi tempat pada pemenang kedua, apalagi ruang rehat untuk kegagalan dengan alasan apapun juga. Kau tahu betapa ingin dia berhenti, meletakkan apa yang jadi beban di pundak, meletakkan begitu saja. Lalu diam sesudah itu. Barangkali melangkah perlahan atau sekedar duduk dan menarik nafas panjang. Sesederhana itu, semudah itu. Namun pada detik berikutnya kau dapati bahwa perkiraanmu tak semudah tampaknya. Suatu kali kau mengajaknya berhenti. Adalah gugur daun yang menumbuhkan beranimu. Kala itu kau melihat daun-daun berserak di pelataran. Kuning kering menampakkan kesegaran yang pudar. Dari balik jendela, dedaunan itu berlarian menjauh darimu. Bukan darimu sebenarnya, melainkan dari pohon dari mana dia berasal. Dari ranting-ranting penumbuh. Daun-daun itu pergi setelah masa tugasnya selesai. Kau berpikir tentang dedaunan itu. Pada mulanya, mereka adalah penangkap cahaya matahari. Kemudian dijalarkannya sebagai energi pada akar untuk menumbuhkan dahan dan daun-daun baru. Dan pada penangkap matahari itu pula, demi ketersediaan tempat untuk tunas baru, akan melepaskan dirinya, gugur, dan memiliki keberanian untuk pergi. Daun-daun gugur itu berkelana sebagai daun kering dalam perjalanan tanpa arah. Mungkinkah kalian memiliki keberanian serupa itu? Bagaimana kalau kita melepaskan semuanya? Kemudian hanya ada aku dan dirimu.
bertanyamu suatu hari. Begitu saja pertanyaan itu meluncur darimu, sangat spontan, meski bukan tergesa. Bahkan sesungguhnya belum sempat kau tanyakan pada dirimu sendiri. Kekasihmu terkejut sebentar, menatapmu lama. Dia tampak berpikir, barangkali mempertimbangkan antara sisi kanan dan kiri. Berat di sana, ringan pada sisi yang lain. Jalan bersimpang dengan tikungan yang tak terprediksi. Lalu sunyi sesudah itu. Kau bukan seseorang yang bebal, barangkali. Bahkan cenderung sensitif. Maka terbaca dengan mudah olehmu reaksi itu. Tak memerlukan waktu lama untuk menafsirkannya. Tak pula harus lama menunggu. Telah kau temukan jawaban bagi dirimu sendiri. Seiring daun-daun yang bergerak meninggalkanmu, kau dapati diperlukan keberanian yang berlapis-lapis demi meletakkan segala yang kalian punya. Sementara pada kalian, remah-remah keberanian yang tersimpan hanya sejumput, yang hanya akan cukup untuk sekedar penundaan sementara. Atau penundaan semu. Ingatan itu membuat hatimu mendadak hampa. Kosong matamu menatap ponsel yang diam setelah menyimpan kecupan jauh kekasihmu. Di luar, cahaya warna lembayung seolah menggaris langit seumpama baris-baris tangga bagi matahari untuk mendaki. Menjadikan dini hari beralih sebagai pagi. Gelap pagi telah memudar, berganti dengan tanah yang telah terang. Burung-burung gereja telah berdatangan. Riuh celoteh mereka berburu biji-biji sarapan di antara ilalang. Beberapa kupu-kupu putih dan kuning terbang rendah dengan sayap-sayap yang bergetar, menghampiri bunga tapak dara berkelopak ganjil. Nafasmu terhela. Air dalam dispenser telah mencapai titik didih demi melarutkan kopi dalam cangkir yang akan menghangatkanmu. Namun hatimu terlanjur menggigil, tenggelam pada keberanian semu yang tidak memberimu arah manapun. Ponselmu berdering. Sebaris nama memanggil, mengarahkan langkahmu mencari tempat sembunyi. The Boon, tepat di seberang The Custom House. Suara kekasihmu berbaur di antara deru angin dan klakson di kejauhan. Kau memejamkan mata. Dinding kaca di depanmu memberi 1000 bangunan bercahaya di bawah lengkung langit yang pekat. Tapi yang hadir dalam anganmu adalah riak air bergelombang jinak yang membelah Shanghai. Sungai Huangpu. Arusnya mengalir sejajar sebaris bangunan tinggi berdesain gotik dan art deco, meliuk di sepanjang East Yan An Road. Katakan warna langitnya. Katamu memintanya melengkapi bagian yang kosong pada lukisan imajinasimu. Mengapa kau tak melihatnya sendiri? Seketika matamu terbuka. Kota bayangan itu runtuh, menyurut seketika. Berganti pijar malam kota di kejauhan yang gemerlap.
Apa katamu? Berangkatlah. One way ticket. Dia berkata lagi. Sayup suaranya berlatar gemuruh angin. Bukan, tapi hatimulah yang bergemuruh. Telah kulihat batas itu. Inilah saatnya. Maka lepaskanlah semuanya dan hanya kita berdua. Kau gemetar, lututmu berdiri goyah, antara terkejut dan bimbang yang mendadak menyergap, menghadapkanmu pada pilihan-pilihan. Suatu kali kau menghadapkannya pada jalan bersimpang. Kini tikungan yang sama menghadangmu. Sanggupkah kau memilih? Gerakmu bergegas. Hilir mudik langkahmu membawa hati yang bergemuruh, pikiran berkecamuk, serta gerak yang gugup. Koper terbuka itu menerima benda-benda yang terpilih untuk terbawa dan melepaskan yang hendak kau tinggal. Barang-barang itu berganti-ganti tempat. Tanganmu gugup. Sesaat lalu kau ingin membawanya. Detik berikutnya tak lagi merasa memerlukannya. Gaun hitam itu, dia yang selalu menutupkan resletingnya. Syal merah saga, dia yang membeli. Berwarna nude itu satu hal yang tak pernah gagal memancing gairahnya. Kau diam termangu. Tidak selalu mudah menentukan pilihan. Mendadak sesuatu terjatuh dari pintu wardrobe yang terbuka. Sehelai sapu tangan sutra melayang tanpa suara. Kemudian rebah pada dataran lantai nan dingin. Tak berisik karena kelembutannya. Namun yang tanpa suara itu ternyata sanggup menerjunkanmu pada lubang labirin yang tak berdasar. Spiral badai siap menggulungmu di sana dan menggiringmu pada sebuah ingatan. Kau tersentak. Sapu tangan putih itu bernoktah noda yang samar. Percik air mata. Kau ingat bagaimana dia memetik air matamu dengan sapu tangan itu. Aku melamarmu, katanya padamu dengan sederhana. Kalimat itu meluncur lurus, bahkan tanpa nada memohon, apalagi berbisik romantis. Apa? Kau tercengang. Detik berikutnya kau sadari ada yang runtuh dalam anganmu. Suatu kali kau bermimpi bahwa peminangmu akan datang dengan rangkaian bunga mawar demi merayumu. Bahkan berlutut dan menatap padamu dengan syahdu. Angan itu buyar kini. Dan kau berhadapan dengan pelamar tanpa setengkai bunga pun. Jadilah milikku, bersama kita menjalani hidup. Dia berkata lagi dengan tekanan suara yang sangat biasa, seolah sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak istimewa. Kau belum sanggup mengangguk, namun tak pula mampu kehilangan sesuatu yang menggapai hatimu. Kau bahkan tak membawa bunga. Katamu merengut. Tak mampu memanipulasi kekecewaan. Kau perempuan normal.
tumbuh dengan paradigma perkawinan serupa dongeng Cinderella. Maka peminang yang sederhana ini terlalu jauh dari anganmu. Apa istimewanya bunga? Terlalu biasa. Dia bergeming. Setidaknya lebih baik daripada tanpa apapun seperti ini. Protesmu sengit. Aku melamarmu dengan sapu tangan, katanya kemudian. Matanya menatapmu lembut. Terlihat olehmu, mata itu menyimpan harapan yang berpendar-pendar. Dan kau sadari hatimu bercahaya karenanya. Mengapa sapu tangan? Bukankah itu pertanda perpisahan? Bukan perpisahan. Hidup bersamaku tidak akan mudah. Barangkali akan ada air mata yang tak terhindarkan. Karena itu, dengan sapu tangan inilah aku menghapus air mata. Demikianlah aku akan menjagamu. Sapu tangan itu terulur padamu. Kau terpukau. Alangkah sederhana janji itu. Tapi begitu jujur. Seketika hatimu takjub, sekaligus sadar bahwa itu justru lebih berharga dari 1000 bunga aneka aroma. Hatimu menghangat, sekaligus jatuh cinta pada peminangmu. Bahagiamu menggenang di ujung mata. Dan sapu tangan itu menunaikan tugas pertamanya, menyeka air matamu. Kini sutra putih itu rebah di lantai. Entah memintamu membawanya, ataukah demi mengucapkan salam perpisahan akhirnya. Sistem saraf gerakmu membeku, mematung dalam langkah yang diam. Tak sesederhana sangkamu. Kau berpikir bahwa lapisan keberanian milik kekasihmu akan cukup sebagai bekal menempuh perjalanan pilihan itu. Itulah sangkamu. Keliru ternyata. Kini kau dapati dirimu dikelilingi hal-hal yang tak akan melepaskanmu dari ingatan terhadap seseorang. Yang bersamanya kau membangun kenangan-kenangan yang ikatannya pada hatimu ternyata belum memudar. Mendadak pintu terbuka. Derap kaki membawa langkah seseorang mendekat. Lalu terdengar suara tubuh yang rebah pada sofa. Mendadak kau merasa canggung menatap laki-laki itu. Peluklah aku sebentar, katanya memintamu mendekat. Kau berdiri bimbang, seolah kehilangan panduan untuk menentukan arah gerak. Pada saat yang sama, kau dapati tidak tersedia pilihan untuk mengelak. Lalu kau rebahkan dirimu padanya. Lengan itu merengkuhmu kemudian. Kau tak tahu apakah hatimu hangat atau justru gemetar. Batalkan acaramu di Singapura ya. Temani aku ke Shanghai. Kalimat itu berbaur antara perintah dan permohonan dalam nada yang muram. Kenapa? Kau terkejut. Kita harus bergegas sebelum Aira berangkat lebih dulu dan melakukan tindakan bodoh yang gegabah. Kau tergemap.
dingin menjalarimu, entah bermula dari sisi tubuh sebelah mana. Apa yang terjadi? Dia curiga Ken bersama perempuan lain di sana. Nafasmu tertahan. Mungkin benar dugaan itu, tapi ku tahu berat menjadi suami bagi adikku. Kami telah menjadi kakak yang terlalu memanjakannya selama ini. Dan kini Ken harus menanggungnya sendirian. Mungkin saja diperlukan keberanian perempuan lain agar ia mampu bertahan. Kau dengar nafas berat yang terhela lelah. Bantulah membujuknya untuk pulang. Sebagai sesama menantu, barangkali ada sinambung rasa di antara kalian yang membuat kalian saling dekat. Kau tahu dia manajer terbaik yang pernah kita miliki sejauh ini. Gerakmu beku seketika. Bahkan lebih kaku daripada tubuh yang mati. Terbayang olehmu selembar tiket menuju Shanghai. One way. Tanpa arah pulang yang tersimpan dalam dompet paspormu. Berlapis keberanian, tiket itu untuk membawamu menuju kekasihmu dan menikmati langit petang di Debun. Kini sanggupkah kau menggunakannya demi membujuk kekasihmu untuk pulang pada arah yang bukan padamu? Sapu tangan putih itu bergumpal dalam genggaman, menyeka keringat dingin pada telapak tanganmu.